tema yang saya sampaikan ini sebuah pelajaran sebetulnya ya. Saya kasih judul itu Era Novum. Era Novum itu zaman baru, ya. Jadi era yang baru. Kita tidak bisa menghindari, semua kita dipaksa untuk masuk di dalam suasana era yang baru. Ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ya. Saya coba mengatur, kalau 40 menit berarti masing-masing 10 menitan. Ya. Tidak apa-apa, kita akan berusaha memberikan waktu yang terbaik. Nah, saudara, era Novum. Ada 4 bagian, kita masih di dalam kondisi unavoidable COVID-19, tidak bisa dihindari. Ya. Masuk di dalam era new normal yang unavoidable. Lalu kita masuk di dalam focusing our heart. Ya. Lalu kita cari tahu apa kunci rahasia daripada kekuatan meditasi, ya, merenungkan. Nah, yang pertama saya ingin ajak saudara untuk melihat dulu supaya kita tidak kaget, ya. Era COVID-19 ini bagi orang tertentu kan memang kita kaget seolah-olah barang atau situasi yang baru. Padahal nggak ada yang baru, ya. Hanya COVID-19 ini kita mengalami yang pertama. Tapi kalau kita telusuri, apa yang terjadi the worst pandemic di dunia ini, ya. Ini saya ambil sebagian saja. Contoh, ternyata sudah banyak pandemi, ya. Tahun 165 Masehi itu sudah ada namanya Antonine, itu pandemi, ya. Mengerikan semua ini. Sampai saya lihat itu ada peristiwa Black Death 1346 sampai 1353 itu merenggut nyawa sampai 200 juta orang itu. Mengerikan sekali, saudara. Nah, jadi sebab kita tidak tahu, belum lahir, kita nggak tahu di era itu, sehingga melihat COVID sesuatu yang baru, mengagetkan, ya. Nah, lihat peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Sama kan keadaannya. Bagaimana mereka hidup bermasker, bagaimana situasi dalam rumah sakit, bagaimana nyawa melayang. Ya, luar biasa. Bahkan kita lihat di tahun berapa tuh, 1918, ya, itu ada peristiwa Spanish flu. Itu ada aturan itu, quarantine regulation. Kalau kita baca rule 1 sampai terus, ya, itu sama peristiwa itu terjadi hari-hari ini. Bahkan ada official notice di situ apa yang harus close, sekolah, ya, tempat-tempat hiburan, lalu apa namanya, gereja, ya, ruang-ruang pertemuan, semua tutup, ya, persis kondisi-kondisi kita hari ini. Nah, ini yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sebagai orang percaya, saudara dan saya itu stay strong di dalam pandemi COVID-19 ini. Dan memang seharusnya orang beriman, anak Tuhan, orang Kristen harus stay strong. Harus, ya. Pertanyaannya bukan perkara mudah untuk stay strong. Ya. Nah, saudara, sebelum masuk lebih dalam, saya ajak kita melihat sejenak, itu ada peringkat, ya, yang saya juga tidak mengira. Saya kira peringkat orang sehat itu, olahraga itu penting. Mungkin olahraga itu nomor 2, nomor 3. Ya. Ternyata peringkat ini menempatkan olahraga itu nomor 8. Ya. Peringkat yang pertama justru menjaga mood, tetap ada sukacita, ada bahagia. Ini mengagetkan kan? Dikira makan dan olahraga. Ternyata tidak. Peringkat 1 yang harus diperhatikan adalah menjaga mood, kestabilan hati saudara untuk terjaga supaya memiliki rasa sukacita. Dan yang kedua, istirahat yang cukup. Ternyata 2 ini yang paling penting. Ya. Nah, tapi saya berpikir memang ini masuk akal sekali. Sebab
firman Tuhan juga ngajari ke kita, ya. Firman Tuhan itu ada kandungan ilmiah juga yang bisa dibuktikan. Ya. Saudara, saya ajak dulu itu ada kalimat combating xenophobia is the key to an effective COVID-19 recovery. Jadi bagaimana kita mengalahkan xenophobia agar orang yang terkena pun pemulihannya itu cepat, ini efektif. Nah, xenophobia itu merupakan bagian dari seperti paranoid, ya, tapi lebih tajam lagi. Xenophobia itu orang yang takut terhadap orang asing atau yang dianggap dia asing. Ya, kita takut. Bisa orang itu dari luar negeri, bisa luar daerah, bisa yang kita nggak kenal orang ini. Itu menjadi takut kita ketemu mereka. Itu xenophobia. Nah, saudara, orang Kristen, pesan pentingnya, jangan kita hidup menjadi takut, khawatir, cemas, stres. Ujungnya pasti paranoid. Kalau udah paranoid, kita gangguan, tak normal. Ya, semuanya serba takut, berlebihan. Nah, saudara, lihat, hari-hari ini saya kirim kemarin ke Pastor Yongki, ada video clips, ya, informasi mengenai COVID-19. Itu ada COVID-19 dengan gejala yang disebut happy hypoxia. Ya. Ini bukan hoax, karena saya juga baca di jurnal di Amerika, salah satu dokter itu dari Chicago University, dia nulis, banyak dokter itu menjadi baffling. Mereka jadi bingung dengan happy hypoxia yang disebabkan oleh virus ini. Kenapa? Kandungan oksigen dalam darah itu menurun terus. Orang tanpa gejala, nggak berasa apa-apa. Terus menurun sampai mati. Ya. Nah, biasanya secara teori kedokteran, kenapa bingung mereka? Harusnya kalau darah turun, dia pasti sesak napas, pasti. Tapi kandungan oksigen turun terus, kok nggak sesak napas, kok tahu-tahu mati, gitu loh. Ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan secara medis yang terjadi hari ini. Apa yang diterima oleh manusia? Ketakutan. Ya. Saudara bayangkan hari ini, mata melihat, telinga mendengar, terus menyebabkan orang jiwanya muncul ketakutan. Hati-hati. Ya. Ini bagi anak Tuhan nggak boleh. Tapi kita juga nggak bisa nganggap begini. Aku nggak mau dengar, aku nggak mau melihat, nggak mau mendengar semua berita. Nggak bisa. Kita hidup kalau nggak mendengar, kita nggak waspada. Kita jadi bodoh. Ya. Bagaimana kita mendengar, tapi tidak gampang dipengaruhi. Ya. Nah, Alkitab bicara, hati gembira adalah obat. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Persis sekali. Orang yang khawatir, takut, cemas, itu negatif. Muncullah kelenjar hormon kortisol, muncullah pengaruh ke adrenalin, epinefrin. Semuanya ini mengakibatkan apa? Orang kalau kortisolnya tinggi, dia asam lambungnya naik. Ya. Kalau epinefrinnya juga meningkat, maka detak jantungnya berdebar, napas jadi pendek-pendek. Insulin pun terhambat, jadi negatif semua. Sedangkan orang sukacita yang sebelah kiri di layar ini akan melahirkan, mengeluarkan endorfin, serotonin, dopamin, semuanya ini yang sifatnya membangun orang. Orang jadi sukacita, orang tidak gampang merasakan sakit, tahan terhadap sakit. Nah, jadi ilmiah ya, firman Tuhan itu mengajarkan, dibuktikan oleh kedokteran juga masuk akal. Oleh sebab itu pesannya di Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Saudara, ini pesan yang sangat baik. Kalau saudara membiarkan ketakutan itu menguat dalam diri saudara, hati-hati. Ketakutan, kecemasan itu yang akan mendatangi saudara. Itu yang akan menimpa hidup saudara. Jadi sekali lagi anak Tuhan, jangan dikuasai oleh takut. Takut sih boleh, tapi sejenak saja. Ya. Hinggapnya sejenak saja, jangan berlama-lama, saudara. Ya.
Nah, dasar kita tidak takut apa? Ada dasarnya, ada. Sebetulnya jauh dalam peristiwa Alkitab itu sudah ditulis. Ya. Ayub 1 ayat 10. Ini dasar satu ayat saja. Ya. Dasar kita tidak beralasan menjadi takut. Gitu. Tidak beralasan. Ayub 1 ayat 10. Saudara perhatikan. Bukankah engkau yang membuat pagar? Ya. Ini ucapan pengakuan iblis. Yang mengakui iblis. Jadi orang itu dipagari Ayub. Orangnya dipagari, rumahnya dipagari, dan segala yang dimiliki oleh Ayub dipagari oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu apa yang dikerjakannya Tuhan sudah buat dia berhasil, diberkati terus, bahkan makin bertambah. Ini pengakuan iblis. Artinya apa? Dia ngakui kalau dipagari Tuhan dia nggak bisa masuk. Ya, nah pesan pentingnya kepada siapa pagar ini diberikan? Ternyata juga bersyarat, saudara. Ya. Bukan otomatis kepada orang gereja gitu, enggak, orang Kristen tidak. Tapi kepada siapa dia? Kepada orang yang modelnya seperti Ayub. Ayub itu apa? Kualifikasinya. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau satu kata, Ayub ini orang yang taat kepada Tuhan. Tadi sempat disinggung oleh salah satu pendoa. Tuhan turut terlibat dalam segala perkara. Yes, mendatangkan kebaikan jelas. Tetapi jangan dipenggal. Itu berlaku bagi orang yang mengasihi dia. Artinya bagi anak Tuhan yang hidup taat. Saudara, sorry ngomong. Memberitahu orang jangan takut gampang. Orang bisa ngerti? Bisa. Tidak boleh takut? Bisa. Tapi praktek untuk tidak takut, tidak gampang. Betul? Mengerti, tidak boleh takut. Ngerti sebagai orang Kristen, orang percaya. Tapi untuk langsung menjadi tidak takut, tidak mudah. Tidak seperti membalikkan tangan. Ya, padahal saudara dan saya ini dipaksa untuk berubah. Sekarang dipaksa untuk berubah. Berubah di mana? Saudara dan saya harus masuk di dalam kondisi new normal. Artinya kenormalan tapi yang baru. Kenormalan tapi harus hidupnya baru. Hidupnya baru apa? Pakai masker, harus cuci tangan sering-sering. Kalau komunikasi ngatur jarak. Gereja ibadah normal, gereja berkomunitas normal, tapi normalnya yang baru. Ada jaraknya, ya. Mengikuti protokol kesehatan, mengikuti tatanan bagaimana kalau gereja membuka. Nah ini semuanya ini normalnya normal yang baru. Ini yang saya maksudkan, manusia dipaksa untuk adaptasi masuk di dalam sesuatu yang baru. Ya, itu ada kata-kata 3D is the new normal. Distancing, distant, delivery, digital. Ini kehidupan kita hari ini. Ya, distant mengandung bicara masker, bicara face shield, bicara hand sanitizer, bicara disinfektan. Semua itu hidup manusia hari ini. Ya, sudah ada jarak. Ngatur jarak. Kemudian semuanya sekarang delivery. Kenapa harus kita repot keluar pergi ke sana kemari kok kalau bisa delivery? Enggak percaya. Setiap hari rumah saya, setiap hari. Sungguh, setiap hari. Itu ada JNE. JNE itu paket. Ya. Paket terus. Ternyata anak saya itu paket-paketan terus. Beli barang kecil pun paketan terus. Gitu. Ya, itu everyday. Lalu digital. Jelas digital. Anda perhatikan dunia bisnis sekarang, apa saja. Ya, sekarang sudah nggak ada pertemuan training offline, nggak ada. Semuanya Zoom, ya, digital semua. Semua digital. Nah ini berubah, saudara. Ya, ini benar-benar berubah. Nah saya mau garis bawahi tentang perkara distancing. Ya, nah itu ada istilah physical distancing, social distancing. Physical distancing is not spiritual distancing. Yes, benar, jelas. Ya. Spiritual distancing itu bicara heart distance, jarak hati saudara. Ya, hati-hati ini pesannya.
Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kenapa saya kasih ayat ini? Karena gini, saudara. Mulai Maret tanggal 22 di Indonesia itu gereja ditutup semua, tidak boleh ibadah. Maret 22. April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. Kita harus berdiam di rumah, semua work from home, semua dikerjakan dari rumah. Ya, saya percaya Tuhan punya maksud di balik semua ini. Tapi saya bertanya-tanya, apakah dengan work from home, dengan stay at home, kita orang percaya ini semakin melekat sama Tuhan atau menjauh? Ya, kalau melekat, kerinduan Tuhan terpenuhi lah. Ya, sebab Tuhan mungkin udah capek dengan yang sifatnya hanya ritual, hanya agamawi, capek. Ya. Dia ingin praktek yang sebenarnya. Nah, benarkah kita semakin dekat atau jauh? Dengan khotbah online, jemaat bisa menelusuri kemana-mana kalau minggu, belum tentu setia kepada gerejanya, telusuri dia kemana-mana, cari. Apakah dengan online ini semakin lekat sama Tuhan atau jauh? Kalau semakin jauh, silakanlah. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan spiritual distancing-nya bagaimana? Melekat sama Tuhan atau menjauh sama Tuhan? Saudara, kita belajar sejenak ya sama Daud. Saya tulis itu spiritual intimacy. Daud hidup dalam bahaya terus. Kehidupan Daud itu terancam terus. Menghebat terancamnya. Tapi dalam pertempuran kerap kali dia menang. Menang. Itu Daud. Pertanyaannya kenapa dia bisa begitu ya? Ada satu rahasia di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Nanti saudara baca. Catat aja 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ternyata orang ini adalah orang yang aktif, yang sensitif, yang peka. Dia dekat selalu konsultasinya sama Tuhan. Mau begini dia konsultasi. Dan Tuhan selalu kasih jalan. Tuhan boleh enggak? Kalau Tuhan ngomong, oke jalan dia. Tuhan aku mau begini, boleh enggak? Jangan, kamu begini dulu. Nah, dia ikuti begini. Dan selalu dia ada kemenangan. Ya, jadi kuncinya itu intimate distance with God. Ya, jarak intim dengan Tuhan. Justru kita stay at home harusnya kita punya jarak intim dengan Tuhan. Ya, bukan ikut-ikutan malah membuat jarak dengan Tuhan gitu loh. Ya. Kalau makin membuat jarak cilaka kita. Ya. Nah, zamannya Daud dengan zaman kita beda. Lebih beruntung zamannya kita. Apa bedanya? Bedanya zamannya Daud, Roh Allah itu hidup di luar manusia. Perhatikan, seluruh di perjanjian lama, Roh Allah itu hidup di luar manusia. Sehingga manusia sering mengundang Roh Allah untuk datang, hinggap di dalam dia seperti Saul, Roh Allah hinggap dalam Saul, tapi karena Saul hidupnya tidak beres, Roh Allah meninggalkan Saul. Ya. Jadi Roh Allah itu bisa datang pergi, itu perjanjian lama. Bersyukur saudara dan saya hidup hari ini. Eranya Yesus di dunia sudah tidak ada, Yesus sudah kembali ke surga. Eranya hari ini Tuhan memberikan Roh Kudus yang tinggal tetap. Perhatikan, Roh Kudus itu permanent dwelling in you. Tidak pernah keluar masuk. Kalau saudara percaya Yesus, Roh Kudus itu tinggal tetap. Ya, tidak keluar masuk. Saudara perhatikan itu. Perannya Roh Kudus. Betapa besarnya. Betapa menolongnya hidup kita, orang percaya. Tapi yang cilaka, yang mengenaskan, kita mendiamkan Roh Kudus. Betul enggak? Kita jarang mengaktifkan bergaul akrab sama Roh Kudus. Bukan. Padahal perannya demikian luar biasa. Makanya inilah roh yang menolong. Orang yang percaya Yesus, seluruh dunia, dalam waktu yang sama, Roh Kudus menyertai. Ya, makanya kita ini dituntut dalam suasana ini, harus spiritual intimacy dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Sekali lagi, memberitahu orang jangan takut gampang, tapi untuk praktek jangan takut tidak gampang. Ya,
itu membutuhkan sebuah proses. Lihat saudara gambar ini, the change process, proses perubahan. Persoalan rumitnya manusia baru itu juga di sini. Orang percaya Yesus, rohnya udah baru. Tapi kok nggak baru ya praktek hidupnya. Nah inilah, sebab membutuhkan sebuah proses. Proses ini kalau saudara tidak amati, kalau saudara dan saya tidak komitmen masuk di dalam proses, tidak akan berubah orang itu, ya, menjadi ganjalan hidup. Sekali lagi proses ini butuh waktu. Ya. Jadi di mana Pak kita mau memulainya? Memulainya Alkitab sudah mengajar saudara dan saya. Dimulai dari mana? Dari hati saudara. Sungguh hati. Lihat yang sebelah kanan, 1 Samuel 16. Allah itu tidak melihat yang di luar, tetapi dia melihat hati manusia. Berarti sesuatu yang penting. Amsal mengajar saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya lebih menarik. Keep your heart with all vigilance. And above all, that you guard. Nah, kata yang menarik itu above all that you guard. Artinya apa? Jaga hatimu melebihi segala sesuatu yang kau anggap penting, yang kau jaga. Jaga dengan kata lagi loh, jagalah hatimu melebihi kau menjaga istrimu. Jagalah hatimu melebihi kau menjaga anak-anakmu. Jagalah hatimu melebihi engkau menjaga harta bendamu. Jagalah hatimu melebihi engkau menjaga asetmu. Kira-kira begitu. Sebab dari situ, ini meluncur, mengalir, terpancar kehidupan. Nah, makanya saya tulis, hati adalah inti keberadaan manusia. Hati itu adalah pusat komando hidup manusia. Dari hati akan melahirkan pikiran-pikiran, baik pikiran sehat maupun pikiran yang jahat. Akan melahirkan berbagai macam model perasaan. Akan melahirkan berbagai macam kehendak. Itulah yang membentuk manusia-manusia yang ada di bumi ini. Ya, termasuk bentuknya orang-orang gereja, orang-orang Kristen. Kok lain-lain ya modelnya? Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, ya, karena apa? Semua dari hati. Sekarang mari masuk lebih dalam lagi. Ini sedikit membutuhkan konsentrasi. Semua manusia berlaku ini. Saudara, seluruh jemaat, saya itu berlaku. Itu pikiran kita itu dibagi dua. Ada yang namanya subconscious mind dan conscious mind. Pikiran alam sadar dan alam di bawah sadar. Subconscious mind itu ngatur saudara dan saya itu 90%. Saya tulis sub-M ya, 90%. Tapi pikiran sehat, pikiran sadar itu hanya mengatur kita 10%. Konyol enggak? Dan ini semua lahir dari hati manusia loh. Ya. Kalau sudah masuk di subconscious mind, itu hidupmu otomatis baik perkataan, perbuatan itu otomatis keluar. Ya, di subconscious mind bukan conscious. Contoh yang gampang begini loh. Saya kasih contoh di Indonesia ya. Orang Indonesia tuh masyarakat umumnya itu suka namanya makan bakso. Ya, makanan masyarakat. Anda perhatikan kalau orang makan bakso, itu dia otomatis tangannya itu meraba saus tomat. Ya, otomatis. Dia akan nggak kira-kira beberapa orang, otomatis. Dan dia nikmat. Itu subconscious. Tapi kalau dia merenung setelah itu, pikiran sadarnya dia ngomong, iya, aku salah makan terlalu banyak saus tomat. Gak baik, gak sehat. Nah, itu. Paham ya? Jadi kita ini banyak diatur oleh subconscious.
Nah, sekarang kan kita mikir bagaimana subconscious kita ini positif. Subconscious kita ini sehat, alkitabiah. Sehingga kalau ada peristiwa COVID, ini kan peristiwa mendadak COVID ini. Kalau mendadak bisa enggak saudara otomatis besok menjadi orang yang kuat, tough? Belum tentu. Enggak mudah balikin tangan. Ini semua butuh proses. Sebab ini apa? Ini terlahir dari hati, saudara. Ya, sampai lahir, subconscious mind menguasai hidup saudara. Ya, nah, mari belajar prosesnya. Termasuk ini hal penting karena apa? Proses perubahan manusia baru itu di sini. Ya, saya akan memulai proses perubahan ini dari pikiran. Pikiran itu adalah medan pertempuran manusia. Dari pikiran saudara itu buat keputusan. Ya atau tidak. Dari pikiran saudara buat keputusan bertindak atau diam. Dari pikiran saudara memutuskan marah atau tidak. Mengalah atau melawan. Itu semua manusia itu medan pikiran. Kalau sudah mengkristal, ya saya bergerak, maka Anda mulai berani berkata-kata. Ini umum sudah ya. Kalau udah berani berkata-kata, saudara akan berani bertindak. Kalau udah berani bertindak, udah biasa mengulang tindakan itu. Jadilah habit manusia. Kalau udah habit manusia, akan terbentuk karakter saudara itu ya seperti itu. Itulah disebut, itulah diri Anda. Itulah masa depanmu nanti. Ya. Nah, saudara perhatikan ayat Efesus 4:23. Ini loh kunci manusia baru, kunci perubahan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nanti baca seterusnya. Orang manusia baru tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak start dari roh dan pikiran. Roh bicara iman, percaya saudara. Kalau kau percaya Yesus, berarti kau punya iman kepada Yesus, punya percaya kepada Yesus. Tapi pikiranmu itu membutuhkan sebuah proses panjang. Firman katakan berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan pikiranmu. Paham ya? Nggak mungkin orang mau ada manusia baru tidak didahului oleh roh dan pikiran yang berubah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Banyak orang punya kelemahan di proses pembaruan pikiran. Banyak sekali. Mari kita lihat dari mana pikiran itu muncul. Sebelum buat keputusan, pikiran harus yakin mengkristal. Dari mana pikiran itu muncul? Pikiran saudara akan lahir dari kesadaran diri yang kuat. Saudara camkan ya, kesadaran diri yang kuat. Bukan hanya kesadaran tok, tapi kesadaran yang kuat. Kalau engkau punya kesadaran kuat, engkau punya keputusan pikiran. Kesadaran yang kuat lahir dari mana? Kesadaran yang kuat itu lahir dari kemampuanmu di dalam merenungkan. Dalam meditate. Ya, perenungan. Tidak semua orang punya kemampuan merenung. Tidak semua orang punya kemampuan merenung yang serius. Tidak. Kemampuan merenung harus dari sumber apa? Boleh, sumber duniawi boleh, tapi bukan kuncinya itu. Sumber perenungan paling sempurna tidak ada lain adalah firman Tuhan. Jadi saya ulang dari sini, saya runtun. Sumber perenungan firman itu yang membuat engkau dalam perenunganmu, engkau akan sadar. Kalau sadar, maka muncullah gambar dirimu, ya. Muncullah beliefmu, keyakinanmu. Muncullah nilai-nilai dalam dirimu. Muncul, tapi masih di dalam semua ini. Muncullah mental attitude-mu. Ya, jadi attitude itu masih di dalam, belum terlihat. Muncullah mental attitude-mu. Nah, mental attitude ini yang akan menjadikan dasar membuat keputusan pikiran saudara. Tak ambil apa enggak peluang ini? Saya masuk enggak? Pantas enggak aku orang Kristen anak Tuhan ngambil ini? Itu pertempurannya di situ. Tapi ini lahir semua dari situ. Paham ya? Nah, sekarang gambar ini perhatikan kata kebiasaan ke bawah. Ya. Anda lihat,
Itu saya bingkai, ya, saya kasih figura. Betapa sulitnya kalau saudara hidup sudah dalam sebuah kebiasaan yang mengkristal dari karakter, saudara harus berubah dari situ. Betapa sulitnya ya untuk berubah keluar dari bingkai itu. Kalau saudara dipaksa keluar, maka saudara merasa tertekan, merasa bukan diri saudara itu. Ini loh bahayanya kalau sudah masuk bingkai. Ya, habit itu sudah susah, tapi bisa sekali. Perlu keseriusan. Makanya saya kasih judul di atasnya itu inside out, bukan outside in. Siapa mau berubah harus inside out. Nggak bisa lewat tekanan outside in, nggak bisa. Inside out. Sulit ya jadi manusia baru yang sejati, sulit sudah, tidak gampang. Nah ternyata memang kunci semuanya ini memang ada di meditate on it day and night. Itu saya ambil di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Apa sih maksudnya kok suruh renung siang dan malam? Supaya engkau bertindak, nah ini prakteknya bertindak hati-hati. Hati-hati sesuai apa? Sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sesuai apa yang mengisi hatimu. Dari mana hatimu diisi? Firman Tuhan, berarti sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Maksudnya Tuhan apa demikian? Supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Oh, luar biasa. Ya, ini luar biasa. Orang meremehkan tentang merenungkan. Sehingga orang menjadi kelemahannya diperenungkan. Padahal itu sumbernya dari semua kehidupan masa depan saudara. Mari lihat ini. Ini saya lengkapi. Jadi isi hati saudara itu berisi gambar diri, belief, value, emosi, habits, tentang spiritual, rohani, ya. Terus mengenai long term memory, itu semua ada di subconscious mind. Akan terbentuk di subconscious. Nah, subconscious itu mulai muncullah mental attitude. Saya kasih gambar putih, masih di dalam itu. Mental attitude itu ya akan menelurkan kelakuan saudara, behavior. Ya, behaviormu terus ujungnya akan membentuk siapa saudara itu. Akan membentuk berhasil tidak, masa depanmu seperti apa di situ. Jadi lihat peruntunannya. Betapa sangat pentingnya merenungkan firman Tuhan. Jadi siapa Kristen 10 tahun, 20 tahun tidak pernah renung firman, saya yakin kesadarannya lemah. Saya yakin keputusan pikirannya tidak akan sehat dan kuat. Saya yakin menghadapi situasi yang mendadak. Pandemi ini mendadak. Dia akan goyah. Betul kan? Nah, padahal kita dituntut jangan takut. Jangan takut mah gampang. Ya. Tetapi bagaimana membuat tidak takut itu nggak gampang. Tapi harus dijalani. Oke? Nah, maksud saya sebelum saya akhiri, bagaimana ya kita bersikap ya di dalam situasi pandemi. Jangan takut. Bagaimana ya? Taat. Ya. Bagaimana supaya baik-baik di situasi pandemi ini? Saudara, saya ini melihat data. Nah, saya melihat data di Worldometer ya. Di Amerika, saya melihat COVID ini ranking 1 terhadap kematiannya. 181.000. Ini berapa hari yang lalu. Lalu di Jepang saya lihat hanya 1.200. Indonesia sudah berapa? 7.000 berapa? Nah, kematiannya demikian banyak. Jepang sedikit. Kenapa, saudara? Lalu saya ingat superhero-nya Amerika itu gagah-gagah itu seperti itu, superhero-nya. Yang saya tahu cuma Superman, Batman. Yang anak milenial tahu semua, superhero Amerika. Ya. Tokohnya Jepang itu ninja. Lalu saya berpikir, iya kenapa? Kematian banyak sekali di Amerika. Rupanya ini bicara protokol kesehatan, saudara. Kenapa? Kalau di Amerika
superhero-nya nggak pakai masker. Kalau ninja maskeran semua ya. Nah, ya, ini merupakan pembelajaran buat kita ini, saudara dan saya. Ternyata juga ketaatan di dalam protokol kesehatan. Nggak cuma penyakitnya orang-orang di Indonesia, masyarakat Indonesia, dablek ya. Sulit diberitahu, sulit berubah. Tapi saya amati perkembangan di Amerika juga banyak orang yang menantang itu, tidak takut dengan masker segala. Kemarin di Singapura juga gitu berontak nggak mau masker. Nah, pesan pentingnya buat anak Tuhan. Memang ini bicara, ayo hadapi situasi ini dengan disiplin protokol kesehatan. Pegang imanmu. Iman bicara yang tadi kita bicara itu ya. Itu enggak ada iman, enggak bisa itu. Ya. Mulai merenung semua. Pegang imanmu dan hiduplah dengan akal sehat. Bukan masa bodoh, bukan menantang-nantang. Ya. Hiduplah dengan akal sehat.